Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasi tentang Kabinet Juanda dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haikal. Perkenalkan nama saya Febi. Perkenalkan nama saya Eri. Perkenalkan nama saya Dini. Perkenalkan nama saya Gani. Boleh? Yang pertama adalah latar belakang. Kabinet Juanda adalah sebuah kabinet karya Jatim kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada masa 1911 sampai 1963. Sejarah tanggal 9 April 1997 hingga 10 Juli 1959. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berlangsung pada 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet Karya. Dan di sini juga terdapat partai koalisi. Kabinet Juanda merupakan kabinet yang tidak berlandaskan pada dukungan mayoritas parlemen, melainkan kabinet yang didasarkan pada keahlian individu. Namun, beberapa partai yang terlibat atau mendukung pemerintah ini antara lain yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketiga yaitu Masyumi atau meskipun sebagai anggota Masyumi menekannya, yang keempat yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSI. Partai oposisi yang pertama sebagian besar anggota Masyumi, yang kedua Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang ketiga beberapa fraksi kecil di parlemen yang tidak mendukung kabinet Juanda. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan. Deklarasi di Juanda 13 Desember 1947. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara wilayah lautnya meliputi seluruh wilayah laut. Di antara pulau-pulau sehingga memperluas wilayah laut Indonesia. Nasionalisasi perusahaan besar Belanda setelah hubungan Indonesia-Belanda memburuk terkait masalah Papua Barat, pemerintah di Juanda melakukan nasionalisasi terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kabinet ini berusaha memfokuskan pembangunan ekonomi serta memperkuat infrastruktur berdasarkan. Selanjutnya ada hambatan. Instabilitas politik. Masa demokrasi liberal ditandai oleh seringnya pergantian kabinet karena tidak ada partai yang dominan di parlemen. Lalu instabilitas politik. Masa demokrasi liberal ditandai oleh seringnya pergantian kabinet karena tidak ada partai yang dominan di parlemen. Lalu ada konflik regional. Kabinet Juanda menghadapi pemberontakan daerah seperti PRRI atau Permuskat yang menuntut otonomi lebih luas. Lalu yang selanjutnya ada hubungan Indonesia bersama Belanda. Perselisihan mengenai Papua Barat menjadi salah satu isu yang memperburuk hubungan dengan Belanda dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada faktor kejantungan. Hadirnya stabilitas politik. Sistem demokrasi liberal membuat kabinet rentan terhadap jatuh dukungan di parlemen. Meskipun kabinet Juanda berusaha mempertahankan stabilitas, tantangan dan oposisi dan tekanan dari berbagai fraksi politik membuat sulit untuk mencapai kesepakatan. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945.
menutup era demokrasi liberal di Indonesia yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan perdebatan dan sengit di parlemen. Apakah ada yang ingin? Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang mulus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.